Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 4 anggota. Pertama, Yusron Fatoni Amir, NIM T 2019-1253. Kedua, Elma Nuril Farhana, NIM T 2019-1275. Ketiga, Muhammad Zainur Rezeki, NIM T 2019-1280. Keempat, Basofi Rahmat, NIM T 2019-1290. Kami di sini dari kelompok 10 ingin memberitahukan cara pembuatan RPP. Dan kami di sini mencontohkan RPP pada pelajaran PPKN yang digunakan oleh anak kelas 10. Dan RPP sendiri itu apa sih sebenarnya? Yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dan terus cara pembuatannya itu bagaimana sih? Yang pertama-tama harus kita buat adalah identitas RPP tersebut, yang mana identitas itu terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, materi, kelas, semester, dan alokasi waktu. Setelah pembuatan identitas, langsung ke kompetensi inti, yang mana kompetensi inti itu terdiri dari KI1, KI2, KI3, KI4. KI1 itu isinya apa? Yaitu menghayati dan memahami hakikat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. KI2 menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air. KI3 memahami, menerapkan dan menganalisis mengenai suatu hakikat bangsa dan negara. KI4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret terkait dengan hakikat bangsa. Itu adalah contoh dari isi kompetensi inti yang saya ambil dari RPP mata pelajaran PPKN. Setelah pembuatan kompetensi inti selesai, lanjut ke kompetensi dasar, yang mana di RPP yang saya buat contohnya begini. 1. Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara. 2. Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan. 3. Menjelaskan pengertian fungsi dan tujuan NKRI. 4. Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme, dan prioritasme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu isi dari RPP PPKN yang kami contohkan. Setelah kompetensi dasar selesai, membuat indikator pencapaian kompetensi, yang mana terdiri 1. Mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 2. Menganalisis pengertian negara. 3. Menguraikan pengertian dan fungsi negara. 4. Menyebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan semangat kebangsaan. Itu contoh dari indikator pencapaian kompetensi yang ada pada RPP PPKN. Setelah selesai membuat indikator, langsung lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuannya bisa menggunakan isi dari tujuannya, yaitu mampu mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 2. Mampu menganalisis pengertian negara. 3. Mampu menguraikan pengertian dan fungsi negara. 4. Menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan semangat kebangsaan. Setelah selesai mengisi tujuan pembelajaran, langsung membuat materi pokok. Materi pokok bisa diisi dengan hakikat bangsa, kenegaraan Republik Indonesia, kedudukan manusia. Setelah selesai membuat materi pokok, lanjut lagi ke metode pembelajaran. Metode pembelajaran bisa digunakan diskusi atau tanya jawab,
atau ceramah itu. Dan medianya bisa menggunakan media WhatsApp, Google Classroom, atau Zoom, bahkan menggunakan slide presentasi atau PPT. Dan alatnya yang diperlukan yaitu bisa menggunakan laptop, handphone, komputer, dan lain-lain. Dan sumber belajarnya buku guru dan siswa, modul, bahan ajar, internet, dan lain-lain. Setelah selesai membuat metode pembelajaran, lanjut ke langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya membahas mengenai langkah-langkah pembelajaran. Di sini langkah-langkah pembelajaran yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini sesuai selera atau sesuai kemauan guru, berapa menit waktu yang dibutuhkan. Yang intinya guru memberikan pembukaan, salam, dan menyampaikan tema atau topik yang akan dibahas. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti di sini meliputi pembahasan tentang materi. Intinya guru menyampaikan materi yang akan dibahas. Di sini materi tentang memahami hakikat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Guru menjelaskan melalui media WhatsApp, Google Classroom atau Zoom maupun media yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup di sini guru memberikan refleksi pengalaman belajar yang diperoleh terkait materi yang disampaikan. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan doa akhir majelis dan doa selesai. Kemudian penilaian atau asesmen berupa tugas dan tes lisan. Di sini tugas siswa mengumpulkan hasil rangkuman dari penjelasan mengenai materi tersebut. Kemudian tes lisan memaparkan tentang hal yang dipelajari terkait memahami hakikat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.